Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ridho ilahi ta'ala. Syaulahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa khususan kangge jamaah wargi kita sing dalam kondisi gerah ya, kalau mudah-mudahan Gusti Allah paring kesehatan kembali. Kalau ini kan kita nggak boleh ini juga wong puasa Gusti Allah, seandainya dipundhut juga husnul khotimah. Jadi mendoakan orang sakit itu jangan hanya sehat saja, sehatnya juga mudah-mudahan sisa usianya semakin berkah, bermanfaat. Seandainya Gusti Allah dengan sakit itu mempercepat proses kembali kepadanya, mudah-mudahan husnul khotimah. Khususan Bapak Arifin, Bapak Haji Alamiyun, termasuk Pak Haji yang masih sekarang itu, yang masih sakit ya, mudah-mudahan Syaullahumul Fatihah. Isfi namanya. Syaullahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khususan isfi syifaan ajilan. Syaullahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih, mudah-mudahan dawuh-dawuh Gusti ing Maha Kuwaos ini sebagai syukur kita dipaparing kesehatan, diparing kekuatan untuk diberi hidayah, bimbingan, petunjuk supaya kita ini sedikit banyak bisa nyocok akan amaliyah kita kali dawuh-dawuh Gusti ing Maha Kuwaos niki, nyocokin namanya. Jadi makanya ayat-ayat ini kan kita sering-sering kita waos itu dalam rangka penghayatan sehingga bisa jadi sarana untuk tasliyatul amal, untuk selalu memperbaiki amal-amal kita. Nah, karena Al-Quran ini kan sebagai hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita sama-sama perhatikan. Jadi Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Sinten mawon nggih, matur nuwun. Sanes tiyang Islam tok Bu nggih. Jadi banyak sekarang ini sekalipun non muslim, terutama di negara-negara barat itu belajar maos Quran, belajar, bahkan ada yang mampu membuat tafsir Al-Quran sanaoso non muslim, karena saking ininya kan hudal, dan mereka mengakui kalau Al-Quran itu memang hudal linnas beneran gitu. Apakah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan kehidupan sosialnya, nah ketika masuk kepada zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, untuk jadi imannya ini sing rada abot itu non. Jadi banyak ya ngakoni semua dasar sains modern yang mengembangkan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan, mereka sadar konseptualnya itu Al-Quran sudah memberi landasan. Nah itu ya, mudah-mudahan kita ini yang sudah ngaku beriman juga sebagai pedoman
hudan lin nahwa bainatim minal huda wal furqan. Nah, bagi orang yang beriman, Al-Qur'an itu bisa berfungsi bayinat, ya, al-furqan sebagai pemisah, al-haq wal batil. Monggo kita sami-sami belajar abot Bu, abot nyocokno omongan kita, nyocokno perilaku kita, nyocokno angen-angen kita kali Al-Qur'an itu abote minta ampun. Mudah-mudahan. Makanya Gusti Allah mengingatkan. Insyaallah minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat surat Ali Imran, masih Ali Imran Ibu, masih kurang lebih 15 ayat lagi mungkin kalau habisnya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayinati waz zuburi wal kitabil munir. Nah, ini Rasulullah dihibur. Ayat ini awalnya memang untuk menghibur Rasulullah ketika Rasul ini dakwahnya itu mendapat perlawanan, mendapat makian, mendapat cemoohan dari orang-orang non muslim saat itu. Mereka sudah beragama, ini untuk orang-orang yang beragama. Ya, ada juga orang-orang yang belum beragama, animisme, dianisme, jahiliyah. Makanya orang-orang yang belum beragama dikenal dengan istilah jahiliyah. Orang-orang yang sudah beragama dikenal juga namanya orang Yahudi dan Nasrani. Yang menurut di Indonesia sekarang Yahudi itu yang Yahudi karena di samping keyakinan juga genetik, ya. Nasrani, ya, itu satu paket saja nih, Yahudi Nasrani itu. Mereka ngilokno Rasul kan, sadurunge ngilokno, mohon maaf. Makanya kalau ada ungkapan pengiloan itu jangan merasa bahwa ini ayat hanya untuk saya, bukan. Kan ayat Al-Qur'an itu untuk sinten mawon. Dan kiainya atau ulamanya yang menjelaskan ayat tidak ngarani seseorang itu. Ketika orang-orang tuh ngilokno Rasul ampun lah bahasanya itu, wopo maina. Oleh karena itu wajar kalau di negara kita sedang punya undang-undang yang berupaya untuk mengendalikan hate speech, ya kan? Untuk ungkapan kebencian, ujaran-ujaran kebencian, ujaran yang dikiranya ngerendahno harkat martabat seseorang. Dan hati-hati Bu, bisa berurusan dengan hukum ini. Jadi saya tadi malam itu ya juga ketemu dengan teman yang ngurusi urusan perhukuman, gara-gara ya, ada yang merasa tersinggung. Jadi gini ketiban sampur untuk ngurusi, ya itu. Dan pakai duit Bu, kalau udah urusan dengan itu hati-hati. Makanya kita hari menjaga lah. Monggo kita kembangkan bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa yang menyejukkan, walaupun ngapunten dengan perjengkelan kadang-kadang kita ini nggak sadar juga. Nah, ketika nggak sadar ditangkap pendengar yang tidak cocok, bisa jadi kita dianggap menyampaikan penghinaan, ujaran kebencian, dengan baik lewat lisan langsung maupun lewat medsos. Sudah berurusan sekarang ini kan, sedang ramai juga itu para perancang hoak itu sudah. Oleh karena Rasulullah diingatkan, fa in kadzabuka, wahai Kanjeng Nabi, seandainya mereka itu berbuat bohong, berbuat hoak, berbuat cemooh kepada panjenengan, kaknya pada Rasul niki saat itu, ya. Oleh karena itu kita juga harus memahami bagaimana kak ini kalau dihadirkan di tengah-tengah kita, ya tentu terusannya Rasulullah kan ulama warasatul anbiya. Jadi kaknya boleh jadi sekarang ini juga para ulama, para mubaligh, ya, para orang yang bisa menyampaikan petatah, petitih, petutuh tentang kebenaran, tentang kebaikan, boleh jadi dilokno juga. Karena apa? Kata dawuhipun Gusti Allah, faqad kudziba, mereka juga sudah berbuat bohong. Rusulun
ya kepada rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi min qablika ja'u padahal. Nah, Gusti Allah mengingatkan padahal ja'u para utusan Gusti Allah itu ya membawa penjelasan, membawa keterangan, membawa bimbingan bil bayyinati dengan jelas. Walaupun di sini kata bayinat itu mukjizat artinya. Jadi mereka beliau-beliau yang membawa kebenaran dari Gusti Allah itu oleh Gusti Allah memang diberi juga senjata mukjizat. Idu geni lah bahasa Jawane kan itu nggih. Ucape nyoto itu jangan kemudian ngewalati umpamanya ada istilah kuwalat nggih. Nah, itu kemudian hati-hati lho wong iku idu geni. Wah, apa ada memang itu ngewalati, hati-hati kalau gak jaru sepuro umpamanya wong iku ikhlas atine bening kelakuannya api ora pernah olo blas. Nah itu biasanya orang-orang seperti itu karo Gusti Allah ya di ini juga gitu diberi semacam maunah atau karomah, bahasa ini kan karomah. Di bawah mukjizat itu levelnya karomah. Di bawah karomah untuk orang mukmin yang betul-betul sejati namanya maunah. Nah, oleh orang yang masih dicintai oleh Gusti Allah agar kelakuannya genah namanya hidayah. Jadi hidayah itu ada dua. Satu Al-Qur'an sendiri sebagai hidayah nyoto, ada juga koneksitas ini hablum minallah sehingga Gusti Allah itu seolah-olah netesi kerentek baik, netesi kerentek angan-angan sing sae, netesi niat-niat yang dia ekspresikan itu niat-niat ingkang bagus. Nah itu hidayah yang bersifat meta indra, spiritual approach. Jadi pendekatan Gusti Allah kepada orang itu naleni gitu loh, hati kita ditaleni ya. Kalau Gusti Allah eman, nah, awakmu iku eman. Nah, kalau nanti awakmu melok-melok kecemplung, nah, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang atine karo Gusti Allah ditaleni ya, ditaleni sehingga gantung. Karo Gusti Allah tuh akhirnya gak pedot. Kayak layang-layang putus Bu ya. Sudah selesai belum sinetron layang-layang putusnya? Sudah selesai ya. Pernah nonton Bu ya sinetron layang-layang putus. Nah, kok JJ ini ngerti sinetron layang-layang putus barang itu gimana? Nah, selingkuh lagi ya. Jadi tolong kita ini. Nah, kalau orang itu taline, maksudnya tali itu gumantungnya, channelingnya itu, koneksitasnya Gusti Allah itu selalu nyambung, insya Allah terkontrol. Emosinya terkontrol, perbuatan. Oh, ini orang nyocoki dawuh. Oh, ini iki keliru. Nah, jadi cepet-cepet. Nah, nyawun pangapura badiru ilat taubati, cepatlah kamu kepada nyuwun pangapunan Gusti Allah. Krasa niku krasa atiku gak kena dibujuki Bu. Hati oh satu ana waduh gelisah makanya cepet-cepet waduh aku mari nglorokno ati bojoku. Nah itu ya saling sepuro Pak Bapak Jobu punten sing kathah nggih aku mari rasane ati ada jadi istilahnya itu apa karena rasa itu kalau tumus istilah Jawa kan tumus itu connect Bu. Aduh iki mari itu karo boloku iki bolo kalau tonggoku ini kalau dulurku. Nah makanya dalam Islam itu dulur itu ada 3 jenis. Satu dulur karena biologis ya podo-podo tunggal darah. Nah itu ojo sampai dua kepikiran pingin medot dulur gak boleh. Nah itu ya cara Jawa itu kan ele-ele ya papan jati. Jadi harus ada. Gak boleh Gusti Allah itu punya wos aku saking jengkele karo bakyuku bakalan nyopok meneh kan gak boleh. Aku jengkel karo pamanku wis ora bakalan meneh aku nemui. Nah gak boleh. Itu kan. Yang kedua dulur
sinorowedi, dulur seagama, dulur sekeyakinan, dulur sepeguruan. Ada juga dulur di samping seagama, sekeyakinan, boleh jadi ada dulur sepeguruan. Karena di dalam dunia keislaman itu ada istilah namanya permursidan. Nah, guru perguruan juga gitu, gak boleh bahkan mursidnya ini ono sing titis. Awakmu ya karo kancamu mari pelorok-pelorokan ya. Nah, itu. Awakmu karo bojomu ora ini ya. Nah, gak boleh. Dibimbing terus. Mursyid yang efektif, yang aktif itu ada. Ya. Soko umah durung apa-apa wis didhawuhi, awakmu pengen iki ya. Nah, itu ada beberapa catatan dalam kitab-kitab tasawuf itu bagaimana seorang murid. Makanya ada maka orang ini disebut dengan murabbi ruh, kan orang yang mendidik ruh kita. Jadi di balik ustad mursyid ini bisa diposisikan sebagai murabbi ruh, murabbi ruhi. Nah, itu. Karena ruh juga kalau tidak di upgrade, tidak di training, tidak diliterasi, ya apa sih itunya ruh itu simbolnya? Ya kerentek Bu dan angan-angan. Itu kita tuh diberi instrumen kerentek, angan-angan, hayalan. Nah, itu hati-hati itu. Itu ada ruh yang bercampur dengan diperbudak oleh nafsu, maka hayalan duniawi indikatornya itu. Kalau ruh itu sudah mulai bersih antara wadah dengan isinya itu, maka jadinya nafsul mutmainah, rodiyah, kamilah, sehingga kelakuan itu terkontrol betul. Ya saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang masuk usia 50, tolonglah tengaji perhatian ini di elmoni saestu. Kala ala inapil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadal jasadu kullu. Walaupun api Allah itu memang Gusti Allah ini ya juga memberi ini semacam memberi penglulu ya mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah. Dan di situ pentingnya nanti dari ayat 90 ke sana sampai akhir itu Gusti Allah memberi pepeling, warning alladzina yazkuruna waha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina azabannar. Itu ayat 90 ke sana Bu nanti. Dari surat ini insya Allah sudah ayat 185, nanti kita akan masuk ke ayat 100. Jadi mau ngapunten, jadi bil bajinat wazubur. Wazubur itu ini diartikan di samping ada mengartikan jabur, ada juga yang mengartikan ini suhub-suhub. Ya. Karena lembaran-lembaran yang berhubungan dengan pedoman, bimbingan umat oleh dari Gusti Allah kepada para Rasul, kan ada yang berbentuk suhub yang jumlahnya 100 eksemplar. Dan ada yang namanya kitab suci yang jumlahnya berapa? 4. Makanya diteruskan dengan wal kitabil munir. Dan beberapa kitab suci yang betul-betul dalam kitab suci itu mengajarkan sesuatu yang sangat pertelo, munir, pertelo jelas. Mana ayat Al-Quran? Cobi jangan perhatos akan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan surat Al-Fatihah ini kan sama dari awal saja kita sudah diperkenalkan dengan bagaimana posisi Gusti Allah untuk memperlakukan semua ciptaannya dengan ungkapan bismi, kan itu bi ismi Allahi, kan dengan zat yang punya nama Allah. Jadi bi ismi Allahi itu artinya harfiahnya rangkai kata itu dengan zat yang punya nama Allah.
Bukan hanya nama saja, mau namanya gak punya peran apa-apa, harus menyimpan sesuatu yang punya nama gitu loh. Nah, itu nama Allah. Sifatnipun kados nopo Ar-Rahman. Sifat itu moho kasih sayang. Dumateng sinten mawon. Nalika ciptaan Gusti Allah niki wonten dunia. Sifatnya Gusti Allah malih Ar-Rahimi, zat kang moho welas asih khusus kangge wong mukmin di akhirat bloko. Nah itu ada blokonya. Jadi orang yang beriman di dunianya juga dapat Rahman, di akhirat dapat Rahim. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau taat tunduk dumateng perintah dan ayat-ayatipun Gusti Allah nang dunya neto, yaitu akhirate hati-hatinya ayat sebelumnya itu kan ada yang adabun azim kan itu. Ngoten panggih semonggo niteni ayat Gusti ing Maha Kuwaos, mudah-mudahan saged memberikan landasan untuk mengupgrade hati kita, terutama hati kita Bu, sebab kadang-kadang ungkapan perbuatan itu sangat tergantung bagaimana desain dari ala inal fil jasadi muzghatan ida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadal jasadu kulluh. Nah ini ayat ini bisa diingatkan lagi ini oleh Gusti Allah, toh semuanya ini akan terjadi namanya kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, diingatkan ketika kita dihadapkan kepada orang yang ngilokno, dihadapkan kepada orang seolah-olah orang yang beriman itu melarat terus, orang kafir itu dunyonyo wakeh, ya kemudian fasilitas kesempatannya untuk berpuas diri di dunia itu koyo-koyoke disokno oleh Gusti Allah. Kini pingin mangan enak sak minggu sekali durung mesti. Kan ngoten Bu nggih, ingin kelambi sing mereke bayang-bayang, pingin berlian sing berapa krat Bu, yang paling istimewa itu sakrat ya, sakrat botol ya, aqua. Diingatkan oleh Gusti Allah, kullun nafsin da'iqatul maut. Ingatlah, kalau menurut bahasa ini kan itu, ingatlah bahwa setiap apapun yang diberi napas oleh Gusti Allah, makanya napas itu diartikan jiwa, diartikan ruh, diartikan rogo, sak penggerak penghidupan dan kehidupannya itu. Setiap apapun yang bernapas, makanya sering diartikan awa-awaan, padahal napas itu bukan hanya untuk manusia. Selain manusia pun diberi, termasuk malaikat, termasuk jin. Ya, jangan dikira jin itu benda mati, Bu. Jin itu benda hidup berkelanjutan. Sustainable ini apa namanya? Hidupnya tuh kita kan dibatasi umur. Kalau jin sampai sekarang itu mulai pertama diciptakan sampai beranak pinak. Makanya hati-hati Bu. Rumah kalau suwung lama-lama ditinggalkan kosong 1 minggu, tinggal bepergian, datang baca surat Al-Baqarah sampai selesai ya, supaya jinnya itu kabur. Nah, itu panas ya itu semacam. Makanya panjenengan kan rumah-rumah kosong itu kan akhirnya ono sing saya pernah diberi tahu Tonggo di Jombang sana, rumah kosong, listrik sampai dipedot, tiap malam itu ono suara wong adus. Sopo bayang, umai kosong jedinge gak ono banyune, tapi setiap malam ono wong adus, kedengaran grojok-grojok.
Nah, karena kosong rumahnya. Wonge sugih kakean omah. Ya, makanya jenengan kalau sugih aja sugih-sugih tuku ugol bagai omah, Bu. Gak iso ngeramut, gak iso dikontrakno. Dikontrak karo bangsa demit. Sayang gak iso bayar. Nah, kalau dibayar enak ya. Takon kalau awakmu nempatin nggonku sak wulan iki tarife sak omah. Wong tuh rumah ditinggal suwung 3 dino masuk rumah kan, makanya kan orang kita masuk rumah itu assalam. Ada salamnya kan? Ala ibadi solihin supaya enggak soleh-soleh podo minggat. Jadi da'iqatul maut iku mesti akan ada yang namanya mati. Dan mati dalam Islam itu bukan putus, Bu. Mati itu berpisahnya fisik dengan ruh. Jadi walaupun katanya para ulama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Imam Ghazali, baik ruh nabatiyat, ruh hayawaniat, dan ruh insaniat, ruh jiniyat, ruh malakiyat, semuanya itu hanya kebetulan yang dipisah ini biasanya hanya ruh-ruh makhluk Gusti Allah yang punya jasa. Jadi kalau panjenengan waktu nonton film Tom Sancong pernah lihat nggak Kera Sakti? Itu kan alam perdemitan itu, ya kan? Sampai meniru siapa? Ya itu. Ternyata satu yang tidak bisa dibujuk itu tentang bau keringat istrinya dengan bau keringat suami. Kalau ada, hati-hati, jin juga begitu, Bu. Jin itu kadang-kadang mendo-mendo, niru-niru, terutama para kiai biasanya. Ya, karena saya juga pernah diceritai oleh beberapa kiai, biasanya jin yang meguru kepada kiai itu banyak. Ketika kiai aslinya ini pergi, tahu-tahu di kamar tidurnya ini ono bapak ono nang kamar. Kalau gak peka dengan bau suami, jauh saya dialami juga oleh salah satu bibi saya. Ya, kebetulan suaminya dulu rodo jaduk. Ketika mondok di Tebu Ireng itu jadi kepercayaan pengasuhnya namanya Yai Kholik. Tiladah punya jin namanya si Jabar. Nah, Pak Le sedang mandi di ini, tahu-tahu nang kamar tidur ono, loh kok persis podo. Nah, makanya hati-hati, Bu, mendo-mendo. Ya, jadi cerita dalam lawatan Tong Samcong mencari kitab suci ke barat, ya zaman Kera Sakti itu memang ada. Lihat lagi, putar lagi, Bu, itu mungkin masih ada jejak digitalnya itu untuk da'iqatul maut. Jadi dipisah. Jadi kita itu yang menaman mati berpisahnya jasad dengan ruh. Sebab yang dibatasi umur itu jasad, Bu. Yang dibatasi umur itu jasad. Nah, itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nah, ketika mereka setiap makhluk yang bernapas itu tentu, nah, Gusti Allah akan membalas setiap apapun yang pernah kita lakukan. Membalas apa? Memberi imbalan, ujurakum, memberi pahala, memberi balasan, jazaa malikum, tegese Gusti Allah akan memperhitungkan sebagaimana ayat sebelumnya kemarin, ya kan? Juga Gusti Allah ini tidak catatan amal kita ini, lembaran-lembaran rokib
lembaran-lembaran atid, raqib itu yang mencatat amaliyah-amaliyah baik, atid itu yang mencatat amaliyah-amaliyah jelek. Sehingga pada hari kiamat nanti ya, apa yang kita lakukan akan diperlihatkan ya. Ya, seperti coba jenengan googling ya, khutbahnya Pak Mahfud MD di Masjid Agung Nganjuk minggu yang lalu, ceramahnya Isra Mi'rajnya di UGM. Nah, tentang bercerita ada seorang ilmuwan barat yang ditanya oleh mahasiswanya tentang bagaimana kehidupan setelah mati. Dia tidak bercerita apa yang ada di dalam kitab suci, tapi dia mencoba mengadakan semacam investigasi kepada orang-orang yang pernah mati suri, ditulis dalam buku. Nah, itu. Dan bukunya masih sudah cuman belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu tentang peruhan ini sudah ada yang nulis, Bu. Jadi kalau majengan monggo kalau pengen penasaran bener ta Al-Quran itu bercerita tentang peruhan itu abadi, peruhan itu nanti sebagai simbol dari penampungan rasa menuso, amal baiknya kaya opo, amal jahatnya kaya nopo. Ini saya mendengarkan cerita khutbahnya Pak Mahfud MD itu sudah 5 kali mungkin beliau bercerita tentang masalah bagaimana ruh yang ditakdirkan ada orang yang mati suri, dan bukan hanya satu orang kan. Jadi dunia pelanglang buanaan, peruhan setelah berpisah dengan jasad kita, itu bukan hanya orang Islam, Bu, yang bisa bercerita itu. Orang non-muslim pun ya, ada yang artinya sebelum hari kiamat pun, makanya Imam Ghazali membuat pendapat ya, memberikan komentar yaumal kiamati bagi orang yang beriman atau bagi orang yang mati ya dino kematian itu katanya. Saya begitu masuk ke alam kubur, disitulah kita mulai merasakan jazaa a'malikum kita. Nah, sudah itu di ayatnya ayat penghibur kepada Rasulullah. Wes awakmu panjenengan Rasul dilokno, dihina, dicaci maki, toh ujung-ujung kok mate. Nah, itu Rasul. Wong sing menghina nang awakmu mesti mate. Itu. Nah, makanya nah, kalau orang itu sudah mati, kata paman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman maka sinten mawon siapa saja zuhziha, zuhziha itu bermakna bu'ida, den adoh akan dijauhkan, dibebaskan, diselamatkan, itu sama itu zuhziha. Diselamatkan, dijauhkan, diadohkan saking nopo anin nari, saking susah di akhirat, saking neraka. Kemudian kalau mereka orang-orang yang mati dia nanti dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian orang-orang tersebut den lebuh akan, den manjing akan, dimasukkan oleh Gusti Allah al jannata ing surga. Maka orang tersebut betul-betul faqad faza, yafuzu fauzan, sungguh orang tersebut benar-benar telah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan faz itu diartikan nala goyata matlubihi, memperoleh sesuatu yang paling dicari
dalam hidupnya itu apa? Kebahagiaan abadi. Monggo, ayat ini ayat menghibur Bu, ayat menghibur kangge tiang-tiang sing biasa dilokno alhamdulillah, biasa dibuli alhamdulillah, biasa disakiti alhamdulillah. Insya Allah dihibur. Jadi ayat kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum, ini ayat hiburan kepada Kanjeng Nabi di saat jadi susah juga Bu, jangan dikira Rasulullah ketika dilempari batu, dilempari kotoran, ini apa namanya, pipi itu bahasa halusnya apa Bu, pipinya sampai terluka. Ketika perang juga apa, giginya sampai gerumpil ketika perang Uhud itu. Ketika perang Uhud kan gigi beliau sampai gerumpil. Nah, belum lagi apa namanya, ada orang secara istiqomah tiap hari ngeludahi ketika beliau mau jalan ke masjid. Nah, itu. Padahal orang yang ngeludahi itu tiap hari juga oleh Rasulullah selalu disuapi kan itu, karena matanya buta. Ceritanya, tapi kita tuh angel Bu, jangan sampai, apalagi jenengan ya, angel kita ini mau memberi makan kepada orang yang ngilokno, itu angel. Wa hilal jannata faqad faza. Jadi enggak garis bawah itu, kalau kita dimasukkan ke, artinya pasti kalau kita menjadi orang baik, sabar, neriman, apalagi loman, nah itu sabar, neriman, loman, insya Allah imbalan bagi kita ini di dunia juga selalu tenang Bu, di dunia selalu tenang ya. Jadi kalau apa namanya, nala goyata matlubihi, maka dia akan memperoleh sesuatu yang katongnya yang dicari, pol-polanya yang diidamkan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini dihibur oleh Gusti Allah Rasulullah. Kanjeng Nabi sadaro ajmae, nikmati ae lah. Nah, karena apa? Karena sungguh kehidupan dunia itu sakjane aku ciptakan dunia ini bagi orang-orang yang tidak beriman hanya sebagai mata al-ghurur, perhiasan, kesenangan, kepuasan yang menipu. Karena apa? Ya karena nikmatnya dunia itu hanya kita nikmati ketika mata kita bisa berkedip. Nikmatnya dunia ini bisa kita nikmati ketika ambekan kita berfungsi normal, kan itu. Dunia ini yutamat ta'u dalam tafsirannya itu dinikmati, ya dinikmati, yutamat ta'u itu dinikmati bihi, ya kalawan nikmat dunianya ini iku qalilan, sangat-sangat sedikit. Karena apa? Setelah kita nikmati summa yafna, karena dunia ini mesti akan namanya hancur. Makan saja enak kalau lapar Bu ya. Kalau wareg, ayo jenengan makan ketika wareg, ayo cari makanan yang paling enak. Kemudian kondisi jenengan wareg, bisa menikmati enggak? Nah, coba jenengan lapar dengan sambal korek saja coba. Nah, ya, gitu. Lalabannya lawuh ya, godong-godongan saja. Enak. Apa mana biyen itu kan namanya sambal korek, sambal ndase pindang. Iya Bu. Kemudian dicampur karo pupuse lamtoro. Aduh, sip itu sudah. Cocok iwak balur ya tuh, sambal korek ya, kadang-kadang apa lawuhnya itu cukup godong telo rambat. Enak Bu kalau lapar. Nah, ya. Coba panjenengan saiki wareg
mari makan cari steak yang paling enak. Wah, gak ono iku nih. Ini satu porsi itu berapa yang paling enak tuh? 175.000 itu di daerah Citralen sana itu. Sak. Kalau di Rahmawati kan cuma berapa? 35.000. Ya, tapi jenengan kondisi wareng. Ayo, kalau bisa menikmati ayo taruhan. Sama dengan ngunjuk. Ngunjuk itu minum, Bu nggih. Ngunjuk minuman yang paling. Tapi kondisi tidak haus. Nah, jadi itu kan makanya di sini digarisbawahi yutamatta'u bihi qalilan summa yafna. Setelah kita nikmati yang sedikit itu, yang sejengkal itu, kalau nikmat dunia kan hanya sejengkal ujung-ujungnya itu. Summa yafna, kemudian rusak, habis. Makanya kalau di dunia Bu pun ngantos terlalu inilah, terlalu terbuai, karena dunia ini oleh Gusti Allah diberi ini diberi stabilo mataul ghurur. Jadi kalau diartikan ini ya, tidak ada sedikit pun kehidupan dunia ini hanya dalam kondisi kepuasan yang menipu. Bisa juga diartikan apapun kepuasan dunia ini hanya kepuasan yang menipu. Kan wamanya itu kan ilahnya kan istisna. Jadi kalau dibuang maknya, dibuang ilahnya, artinya dunia ini hanya kepuasan yang menipu. Oleh karena itu latub lawunna. Nah, sudah nanti besok saja lah. Jadi ngapunten, ini ayat hiburan ini ya kita nikmati. Jadi ini ayat hiburan, kullun nafsin dha'iqatul maut, terutama kalau bapak-bapak Allah meneh-meneh yo mate, semari mate leren gak usah. Kan ngoten nggih, gak usah dowo-dowo. Saya ini kadang-kadang ini Bu, kadang-kadang Gusti Allah tuh nguji. Saya sering ingatkan orang hati-hati loh, sampean ojo sampai kebajut kan. Mereka harus mati itu kan sampean gak iso apa-apa. Dilalah kersaning Gusti Allah. Saya diinformasikan orang yang saya ajak ngomong berdua seperti itu mati sekarang ini. Yang susahnya itu dia membawa urusan orang banyak. Jadi oleh karena itu hati-hati ya. Permatian ini karena apa? La yastakhiruna kasa'atan wala yastaqdimu. Ada yang orang 9 ketika menghadap saya itu bareng-bareng 9 orang. Gak sampai setahun Bu, yang 9 ini zaman Covid tinggal 3 sekarang ini. Yang 3 ini yang normal tinggal 1. Ini gara-gara royoan warisan. Hati-hati. Jadi urusan perduniaan sakjane oleh Gusti Allah itu bagi orang yang beriman ya dibuktikan juga. Awakmu itu kalau nemen-nemen hati-hati lho ya mati. Makanya urusan wates, bangsa dunya ini urusan royokan, ngeroyok harta yang bukan haknya. Ngapunten ini kadang-kadang kita ini kan kepingin juga ngeroyok harta yang bukan haknya. Jadi dawa umure ya kalau ada kesempatan taubat, kalau gak ada. Saya tadi malam juga ditelepon oleh keluarga di Jawa Barat, yaitu gara-gara royok harta. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cepat, nauzubillah min zalik. Oleh karena itu 3 hal yang mudah-mudahan kita ini terhindar. Pertama, mari kita budayakan ucapan-ucapan yang bagus. Yang kedua, monggo hati kita ditoto ulang dengan ngaji tiap pagi ini. Bagaimana ada sustainable value-nya itu, ada keberlanjutan nilai perubahan watuk wahing kita ini. Karena saat durunge itu kalau punya kesempatan untuk merubah watuk wahing, insya Allah kita diganjar husnul khotimah. Ngoten nggih Pak nggih. Nah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi min hamdan dan na'imin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa
Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at khairat bil khair wa ma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajmu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna warhamna Allahumma aslih baina qulubana Allahumma aslih baina qulubina Allahumma aslih baina qulubina Allahumma aslih baina qulubina bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma amruhu idza arada syai'an ayaqul fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semua pangten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya